terima kasih. Saya akan mengutip dulu ayat Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bahwa dakwah itu harus santun, karena dengan kesantunan orang akan tertarik. Kalau tertarik, lama-lama akan ikut. Sunan Kudus melarang masyarakat pada waktu itu untuk menyembelih sapi. Kenapa? Karena rata-rata masih Hindu, dan orang Hindu percaya sapi itu bagian dari dewa. Andaikan beliau menentang adat, siapa yang mengharamkan sapi, ya sudah, Islam akan susah diterima. Ini hanya beda bahasa. Orang miskin jangan disebut miskin, sebutlah dia belum mampu. Kamu itu miskin. Nah, tersinggung gak kira-kira? Tersinggung. Apa salahnya kita sebut belum mampu? Orang kafir jangan disebut kafir, karena kafir bagi mereka sensitif. Sebutlah non muslim. Apa bedanya non muslim dan kafir? Orang nyun sewu, kita punya anak gak iso. Coba disebut anak kamu itu goblok, marah ndak gitu? Coba diganti bahasanya, jangan disebut goblok, anak kamu belum pinter. Hanya soal bahasa. Memang kawan kita sebelah sering ribut, dan ributnya itu sebenarnya kalau soal ini gak bermutu sebenarnya. Iya, kenapa? Yaitu soal bahasa, apakah kafir atau non muslim dibenarkan. NU saya ikut Basim Masail itu di Purwakarta, Jawa Barat. Apa ya haram kita menyebut non muslim? Apakah kemudian dilarang? Malah ini memang sistem dakwah yang dianjurkan dalam Quran. Ud'u, berdakwahlah, ajaklah manusia ila sabil rabbik, ke jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan penuh kemanfaatan, wal mau'izatil hasan, dan dengan wa'idhah yang hasan. Wali-wali songo nggak menabrak adat sehingga diterima. Kalau kita lihat dalam fikih, namanya sehari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Dalam kitab Fatawil Kubro, sepakat ulama ini adat. Adat dari mana? Hindu. Lah wali songo nggak menabrak adat itu. Kita ndak boleh 7 hari dan seterusnya. Selesai Islam pada waktu itu, tidak akan diterima. Karena orang itu mau mengikut kalau dia punya simpatik. Bagaimana orang akan simpatik terus dilok-lok di sini? Maka kemudian diganti sesajennya, diganti sedekah. Nyanyian dengan dewa-dewa diganti dengan tahlil. Dan itu syar'i sekali. Kalau 7 hari, 3 hari adat, artinya begini. Nanti kalau kita nyelamati wong tua, hari ke-8 berarti gak dapat pahala. Bukan. Kita nyelamati orang tua, hari ke-100 lebih 20 hari gak dapat pahala atau haram makruh. Enggak. Karena soal harinya itu adalah sebagai adat tradisi memang dari orang Hindu, kemudian dirubah oleh wali songo, dikasih Islami, yaitu tahlil dan seterusnya. Sehingga dengan santun itulah Islam di Indonesia sampai hari damai dan menjadi percontohan Islam di seluruh dunia. Bayangkan, dengan 17.000 pulau, 1.300 suku, Islam di Indonesia baik-baik saja. Timur Tengah Islamnya sedang tidak baik-baik saja. Irak hancur, Syria hancur, Yaman perang, Afghanistan cuma 2-3 suku. Bahkan pada Thariqah hari ini masih perang. Somalia itu hanya 2, Sunni dan Wahabi, perang sampai hari ini. Kenapa? Karena selalu menonjolkan harus pakai bahasa Quran, harus pakai bahasa hadis, yang kadang wong niku walaupun salah dilodi mesti pegel. Ya tak? Jelas salah dimarah, pegel. Bahkan Imam Syafi'i begini, kalau kamu nasihati orang jangan di depan umum. Imam Syafi'i, karena kalau kamu nasihati orang di depan umum, maka itu namanya bukan mau'idhah tapi taubih, menjelekkan orang. Tapi dia akan malu diomongi di depan umum. Semisal Pak Kum Yati ada salah sedikit, Pak Kum, sampai sebagai katib kok ngene gak jalan blas begini mamane. Padahal yo itu dia akan tersinggung, akan malu. Kenapa kok dibuka di depan umum?
akhirnya bukan menerima tapi malah ngutung. Nah itu pakai Imam Syafi'i mewanti-wanti kalau menasihati pribadi orang-orang jangan pernah dibantu, karena itu bukan nasihat, itu adalah namanya apa? Taubih, meleh-meleh nih. Itu masalah bahasa kafir, dan intinya tidak salah disebut non muslim, dan itu pun juga tidak menyalahi Al-Quran sama sekali, karena kafir itu juga non muslim. Sama dengan bahasa, tidak salah kita menyebut kurang mampu, padahal Al-Quran jelas pakai bahasa miskin, pakai bahasa fakir. Jangan orang dibilang kamu melarat, karena kalau dibilang melarat dia bisa marah, tersinggung. Kita bilang kurang mampu. Jangan orang bilang goblok, tapi kita bilang kurang pinter. Ini podo wae. Ya, nah, tapi cara menyampaikan dan bahasa itu kadang perlu kita tata sehingga orang menerima. Terakhir masalah mayit. Kalau dalam kitab Bughiyah bahwa ardu Betawi itu min daril Islam, bal ghalibu Jawa min daril Islam. Jadi Betawi di kitab Bughiyatul Mustashidin adalah darul Islam. Bahkan mayoritas tanah Jawa adalah darul Islam pada waktu itu. Kenapa? Karena pernah dikuasai oleh raja-raja Islam, Demak dan seterusnya. Maka bahkan di Indonesia ini, di Palembang juga raja Islam, di Kalimantan, di Sulawesi, mayoritas sudah pernah dikuasai oleh orang-orang Islam. Tapi dalam rangka, saya kemarin dapat materi dari Pak Nuk waktu kita PMKW itu, Mbah Yai Hasyim itu sebelum merdeka wis mikir-mikir, istikharah berkali-kali. Setelah nanti merdeka, negara kita mau jadi negara apa? Padahal pada waktu itu andaikan beliau bilang negara Islam, yakin beliau bisa. Karena memang yang sangat berperan Nyun Sewu bukan Pak Karno pada waktu itu, adalah ulama-ulama. Pak Karno hanya ikut petunjuk dari para ulama. Andaikan Mbah Hasyim bilang kita negara Islam, jadi pada waktu itu. Tapi kalau kita sudah negara Islam, bagaimana dengan kawan-kawan kita non muslim dan seterusnya? Kita cukup pakai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena memang NU santun, maka ada Banser jaga gereja, ada Pagar Nusa jaga gereja. Bukan kok Pagar Nusa NU ikhlas dengan apa yang dilakukan di dalam gereja, tapi NU dengan bansernya yang jaga gereja akan mengirimkan pesan kepada seluruh dunia, ini loh yang minoritas kita lindungi. Di Indonesia yang ibadahnya non muslim kita lindungi, dan karena kita melindungi minoritas, Islam Indonesia sampai hari ini menjadi percontohan Islam di seluruh dunia. Mungkin kawan-kawan kita di Jerman belum sama di sini. Jangan-jangan di sana adzan tidak boleh pakai mic, kemudian hari raya tidak boleh begini. Kenapa? Mereka minoritas. Tapi Islam NU di Indonesia dengan menjaga gereja bukan berarti ikhlas dengan yang dilakukan di dalam gereja, tapi memberi pesan kepada dunia bahkan minoritas di Indonesia dilindungi oleh siapa? Mungkin soal kemudian mati gak diketahui identitasnya, karena kita di negara yang mayoritas muslim, maka dia diperlakukan sesuai dengan kita berada di sini, ikut dengan status orang Islam. Jadi tetap dia dirawat, disolati dan seterusnya sebagaimana orang Islam pada umumnya, karena di negara kita ini mayoritas penduduknya muslim. Itu sesuai jawaban dari kitab kuning. Kalau hadis dan Qurannya kami tidak tahu, karena biasanya orang NU itu nggak pakai, orang patek nginggi Quran, orang patek gawe hadis. Kenapa? Ya karena kita sudah biasa untuk memahami dari kitab-kitab kuning yang dikaji oleh ulama-ulama yang yakin seyakin-yakinnya sangat luar biasa keilmuannya. Karena golek kitab kuning, golek Quran, golek hadis, Nyun Sewu, hukum telek lencung aja nanti nggak ketemu. Buat telek lencung najisun nggak ada dalam hadis. Telek sapi najisun nggak ada. Itu kalau kita pakai Quran dan hadis, tidak akan. Sholat aja mohon maaf, kita tidak akan ketemu caranya sholat pakai beginian, kemudian begini. Makanya karena di hadis nggak ada, di Arab sana sholatnya kan macam-macam. Ada yang sedekap, ada yang enggak, ada yang berdiri, ada yang duduk,
Loh, kok duduk bawa kursi, begitu salam tiba dia kuat bawa kursi. Kalau kita kan tidak boleh. Kenapa? Karena tek kritisnya nggak ada, produk ijtihad. Kita pakai pendapat para ulama. Karena memang kita nggak mampu untuk memahami langsung dari hadis atau Al-Quran. Nah, ibarat orang bangun, kalau kita tidak bisa bangun jembatan, jangan ikut bangun. Kita cukup lewat saja. Kalau kita ikut bangun, ambruk jembatannya nanti. Karena bukan kapasitas kita untuk bangun. Kita hanya kapasitasnya untuk lewat di atas jembatan, bukan bangun jembatan. Kapasitas kita adalah ikut pendapat ulama, bukan ijtihad di Quran atau di hadis. Mungkin begitu kan.